Assalamualaikum Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semuanya, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, semoga Ananda semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, kepada ketua kelas disilahkan untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, semoga pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, apakah Ananda semuanya masih semangat untuk belajar pada siang hari ini? Semangat Pak. Alhamdulillah. Semoga dengan semangat Anda semuanya bisa menjadi generasi berikutnya sebagai generasi penerus bangsa. Amin, amin ya robbal alamin. Karena percuma Ananda semuanya kalau tidak semangat, percuma ilmu Ananda bagus, kognitif Ananda bagus, kalau Ananda semuanya tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Karena semangat adalah hal yang penting bagi kita untuk bisa meraih kesuksesan dan bisa memahami pelajaran pada siang hari ini. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai pada siang hari ini, Bapak cek hadirnya terlebih dahulu. Yang pertama itu Reza Novita. Hadir Pak. Yang kedua ada Septi Nur Engla. Hadir Pak. Ulya Afifah. Hadir Pak. Wiza Fauzia. Hadir Pak. Sugandi. Apakah Sugandi hadir? Sakit Pak. Sugandi sakit ya. Semoga kita doakan bersama-sama sehingga Sugandi pada pertemuan berikutnya bisa mengikuti pembelajaran kita dan diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Bapak harap Ananda semuanya yang hadir pada siang hari ini bisa mengikuti pembelajaran juga dan jangan sampai tidak hadir pada pertemuan berikutnya. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Apakah Ananda sudah tahu apa pembelajaran kita pada siang hari ini? Baik, mungkin Bapak jelaskan saja. Materi kita pada siang hari ini yang merupakan kelanjutan dari pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang bentuk eksponen. Nah, Bapak ingin bertanya kepada Ananda semuanya, apakah masih ingat itu tentang bentuk eksponen? Silakan kepada Ananda, apakah ada yang tahu? Ya, silahkan kepada Ulia. Bilangan berpangkat Pak. Ya benar, Uya Fifa. Mungkin Bapak jelaskan itu bentuk eksponen secara singkat itu adalah bentuk bilangan berpangkat. Jadi kita mempelajari pada siang hari ini yaitu tentang bentuk akar. Bentuk akar. Nah, apakah Ananda semuanya bisa memahami apa hubungan antara bentuk akar dan bentuk eksponen yang telah kita pelajari sebelumnya? Apakah ada Ananda yang tahu? Apakah ada Ananda yang tahu? Silahkan untuk mengangkat tangannya kalau ada yang tahu apa hubungan antara bentuk eksponen dan bentuk akar yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Ya, silahkan kepada Septi Nur Engla. Hubungan dari bentuk akar dan bentuk eksponen itu adalah bentuk akar adalah kebalikan dari bentuk eksponen, Pak. Ya, benar Septi Nur Engla. Beri aplaus untuk Septi Nur Engla. Baik, benar yang dikatakan oleh Septi Nur Engla. Bentuk akar ini merupakan kebalikan dari bentuk eksponen atau yang bisa kita simpulkan dengan bilangan atau bentuk perpangkatan. Nah, jika kita misalkan X pangkat 2 sama dengan Y, maka bisa kita simpulkan bahwa Y ini merupakan akar dari X. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa bentuk akar ini adalah bentuk akar. Bentuk akar. Nah, dan ini merupakan bilangan berpangkat. Nah, merupakan kebalikan. Jadi mereka ini saling berhubungan. Nah, bisa Bapak contohkan kepada Ananda semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ini adalah sebuah kertas yang berbentuk, misalkan ini adalah sebuah persegi. Misalkan saja ini adalah sebuah persegi, panjang sisinya adalah sama. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa
untuk mencari luas dari persegi itu adalah sisi dikali sisi atau sama dengan Sisi S kuadrat. kuadrat. Nah, ini merupakan bilangan berpangkat atau bentuk perpangkatan, bentuk berpangkat. Nah, jika kawan-kawan atau Ananda semuanya sudah memahami rumus dari apa yang sudah kita pelajari di waktu SMP dulu, kita menemukan bahwa untuk mencari sisi persegi ini adalah akar dari S. Nah, jadi akar dari luas. Nah, ini sama dengan konsep yang kita pelajari pada hari ini, bahwa ini akar dari ini akan kita dapatkan ini di S kuadrat. Misalkan S kuadratnya adalah sisinya X sama dengan ini. Jadi ini adalah suatu konsep yang kita dapatkan dari bentuk akar ini. Jadi bisa kita lihat dari kehidupan ataupun dari kertas yang kita sudah Bapak gambarkan tadi, bahwa ada hubungan antara bentuk akar dan bentuk dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu adalah bilangan berpangkat. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan tentang bentuk akar yang kita pelajari pada siang hari ini. Nah, baiklah, untuk itu kita masuk saja. Bapak akan membentuk Ananda ke dalam sebuah kelompok, 2 buah kelompok. Nantinya Ananda semuanya akan mendiskusikan dengan teman sekelompok Ananda. Lalu Ananda akan mempresentasikan hasil dari diskusi Ananda. Selanjutnya apa hasil dari diskusi Ananda akan Bapak jelaskan nantinya. Yang pertama mungkin Bapak bagikan dulu LKPD untuk Ananda semuanya. Baik, untuk pembagian kelompoknya mungkin bisa berhitung saja Ananda semuanya. Mungkin bisa dari Wiza terlebih dahulu, silahkan berhitung. 1, 2. 1, 2. Baik, yang angkanya sama disilahkan untuk mengambil tempat untuk berdiskusi secara kelompok. Nah, untuk berdiskusi kelompok pada hari ini Bapak beri waktu 5 menit, silahkan dikerjakan, nanti dipresentasikan. Mungkin kepada Ananda silahkan untuk mengerjakan terlebih dahulu. Kalau ada Ananda yang ragu tentang permasalahan tentang pekerjaan kelompoknya, mungkin bisa ditanyakan kepada Bapak apa yang belum dipahami. Karena sifatnya kita pada hari ini adalah diskusi. Bapak merupakan fasilitator bagi Ananda semuanya. Jadi kalau ada yang ragu, yang masih diragukan, yang masih ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kakak paham, Reza? Enggak. Tidak, Pak. Bisa. Kenapa bisa pangkat 2 nih, Pak? Dua balik per 6 itu kan sama dengan pangkat 2. 2 balik per 6 kan pangkat 2 tuh. Iya, tunggu dulu. 2 balik per 6. Nah, 2 balik per 6 itu kan tinggalnya berapa? Kan kamu dikali X itu kan pangkat berapa tinggalnya? Pangkat 5 per 6 kan. Nah, 15 per kuadrat itu pangkat 5 per 6 itu sama akar pangkat 6 dari pangkat 5. Berarti kau bagi yuk kan? Kami menjelaskan yang Kakak paham, Wiza? Apakah sudah selesai Ananda semuanya? Belum, Pak. Ya, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan untuk bertanya.
video. Ya, apakah Anda sudah selesai semuanya? Sudah Pak. Baik, karena Anda sudah selesai, disilahkan untuk Bapak inginnya, kan Bapak kasih itu ada 2 soal tadi. Berarti kelompok pertama mengerjakan soal yang pertama, dan kelompok yang kedua mengerjakan soal yang kedua. Nah, silahkan kepada kelompok yang pertama terlebih dahulu. Ya, silahkan. Silahkan kepada kelompok pertama untuk menjelaskan ke depan hasil diskusinya. Silahkan kepada kelompok yang pertama. Ya, silahkan. Mungkin yang bisa terlebih dahulu silahkan untuk mengerjakan soal yang pertama. Baik, Pak, izin Pak. Ya, silahkan pada Reza. Aku harus tidur. Boleh dihapus Pak? Silahkan. Yang lain silahkan memperhatikan apa yang dibuat oleh Reza ya. Apakah sudah Reza? Sudah. Baik, Anda semuanya mungkin kita bahas terlebih dahulu yang sudah dikerjakan oleh kelompok yang pertama. Mungkin yang lain silakan memperhatikan terlebih dahulu. Nah, ini adalah soal diskusi yang pertama. Silakan yang lain untuk memperhatikan. Nah, soal yang Bapak berikan tadi itu adalah, ini soalnya mungkin ketinggalan ya. Soalnya itu tadi ada 5 akar dari X pangkat 5 dikali yang ini, dikalikan. Nah, Bapak jelaskan sekarang. Nah, ini kenapa ini bisa jadi 5/2? Mungkin bisa Anda pelajari kenapa itu menjadi 5/2, karena akar dari X itu sama dengan X pangkat setengah. Akar pangkat 3 dari X itu sama dengan X pangkat 1/3, dan begitu seterusnya. Jadi jika di dalamnya memiliki misalnya X pangkat 2, berarti X pangkat 3 misalnya diakarkan, berarti ini hasilnya X pangkat 3/2. Nah, begitu seterusnya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu sangat erat hubungan antara bentuk perpangkatan dan bentuk akar yang kita pelajari pada siang hari ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya, jalannya sangat betul sekali. Mungkin bisa kita beri applause untuk kelompok yang pertama. Selanjutnya mungkin ini sangat betul-betul. Mungkin selanjutnya kita masuk kepada kelompok yang kedua untuk menjelaskan. Silahkan pada salah seorang, mungkin Biza atau Engla, untuk menjelaskan.
Kuamat sih dari kurangkan. Enggak lah. Apa di sana kerangnya? Enggak di sana silang loh. Iya, dikali. Kalau namanya perkalian, rata. Penyebut kali itu berbilang kali pembilang. Enggak deh. Kali langsung. Cuman dibuka dia gitu, nggak dimasukkan. Itu kan percobaan bisa menunjukkan ya akan menang kali. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, sekarang Bapak akan jelaskan tentang apa yang sudah dipresentasikan ataupun yang sudah diskusikan oleh kelompok 1 dan 2 tadi. Nah, seperti yang Pak jelaskan tadi, ini merupakan menyederhanakan bentuk akar. Nah, ini akan kita sederhanakan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Ini ada 5 dikali akar X pangkat 5 dikali 3X pangkat 1/3. Kita apakan seperti yang Pak jelaskan tadi, 5X dipangkat 5 per 2 dikali 3X pangkat 1/3. Kita dapatkan sebagaimana sifat perkalian berpangkat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau perkalian itu pangkatnya kita tambahkan. Jadi 15X dipangkatkan 5 per 2 ditambah 1/3. 15X pangkat 15 tambah 2 per 6, begitu seterusnya. Jadi kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ini sangat benar sekali. Selanjutnya itu ada hasil dari kelompok 2. Itu di sini kita merasionalkan bentuk akar. Nah, merasionalkan bentuk akar ini kita cari akar sekawannya. Misalnya ini akar 3, penyebutnya adalah akar 3 ditambah akar 5. Jadi akar sekawannya itu akar 3 dikurang. Supaya lebih jelas, Bapak kasih pena merah saja. Nah, di sini akar sekawan dari akar 3 ditambah akar 5 sama dengan akar sekawannya itu adalah akar 3 dikurang akar 5. Nah, jadi kalau kita merasionalkan berarti kita cari akar sekawannya. Setelah itu ibaratnya itu kita mengalihkannya dengan 1 gitu. Seperti ini gitu, dikali akar 3 dikurang akar 5 per akar 3 dikurang akar 5. Akar 3 dikurang akar 5 per akar 3 dikurang akar 5 itu kan sama hasilnya dengan 1. Jadi itulah fungsinya kita merasionalkan. Jadi yang kita rasional itu adalah akar sekawan dari penyebutnya, seperti itu. Nah, kita cari seperti ini. Terus kita kalikan. Nah, ini mungkin kelupaan kita berikan tanda kurung di sini. Baru kita kalikan dalam, nantinya dapatnya min 3 ditambah min akar 3 ditambah akar 5. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, jadi itulah pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama ada menyederhanakan bentuk akar, yang kedua ada merasionalkan bentuk akar. Apakah Anda paham tentang pelajaran kita pada siang hari ini? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Kalau Anda sudah paham, coba Anda berikan kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Silakan, apakah ada bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Apa itu bentuk akar? Apa hubungan bentuk akar dengan pembelajaran kita sebelumnya? Mungkin ada yang bisa untuk, silakan mengangkat tangan. Kalau enggak, Bapak tunjuk nanti. Silakan.
Ya, silahkan kepada Wiza. Kesimpulannya adalah untuk menyelesaikan operasi eksponen, operasi bentuk akar, maka kita harus mengalihkan penyebut dengan akar sekawannya. Mungkin itu Pak. Apakah ada yang lain? Silahkan kepada Ulia. Mungkin hubungan dari bentuk akar yang sebelumnya Pak, yaitu kebalikan dengan eksponensi. Ya, sangat benar sekali. Baik, beri aplaus untuk Wiza dan Ulia. Baik, itulah kesimpulan dari Ananda. Mungkin Bapak simpulkan lagi itu. Yang pertama, kita ada hubungkan antara bentuk akar dan eksponen itu memiliki hubungan yang sangat erat dan nantinya merupakan bentuk akar ini merupakan kebalikan dari bentuk eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, jadi kita seperti yang disampaikan Wiza juga tadi itu untuk merasionalkan sebuah akar kita harus mencari akar sekawannya seperti ini. Nah, itulah pembelajaran kita pada siang hari ini. Karena Ananda semuanya sudah paham, Bapak setelah ini akan memberikan tugas latihan kepada Ananda semuanya untuk pekerjaan rumah. Silahkan dikerjakan. Ini ada Bapak berikan tugas rumah untuk Ananda latihan. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya untuk kita bahas secara bersama. Bapak harapkan yang tidak hadir hari ini bisa hadir pada minggu berikutnya. Yang sudah hadir hari ini jangan sampai tidak hadir pada minggu berikutnya. Baik, itulah pembelajaran kita pada siang hari ini. Bapak akhiri. Terakhir kita untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau Bapak ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak izin keluar dulu ya. Ya.